Oh ya udah Bu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi dan salam bela negara. Baik, kawan-kawan yang saya banggakan, pada kesempatan ini saya sebagai tim pengampu mata kuliah kepemimpinan dari UPN Veteran Jawa Timur akan memberikan wawasan, akan memberikan pengalaman perihal kepemimpinan yang mana tema dalam kesempatan ini tentang kontingensi gaya kepemimpinan. Baik, ini adalah riwayat saya rekan-rekan sekalian. Nama lengkap saya Dr. Taufikur Rahman SPD MPD. Saya sebagai dosen di UPN Veteran Jawa Timur, pengampu mata kuliah kepemimpinan. Baik, kita langsung masuk ke materi. Kita langsung masuk ke materi tentang kontingensi gaya kepemimpinan rekan-rekan sekalian. Sebelum masuk ke materi, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kontingensi, apa yang dimaksud dengan gaya kepemimpinan. Jadi, kontingensi itu lebih kepada sikap ataupun kondisi psikologi seseorang, atau lebih tepatnya jiwa seseorang. Itu adalah kontingensi. Dan yang kedua, tentang gaya kepemimpinan, yang dimaksud dengan gaya kepemimpinan itu adalah cara unik seseorang untuk memimpin ataupun untuk mempengaruhi seseorang. Karena pada dasarnya kepemimpinan itu kan sebuah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk bisa mempengaruhi, untuk bisa memotivasi, untuk bisa merubah seseorang. Tentunya motivasi ini, tentunya pengaruh ini untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Dia maksud dengan kontingensi gaya kepemimpinan. Secara lebih spesifik, kontingensi gaya kepemimpinan adalah teori yang menyatakan bahwa efektivitas seorang pemimpin bergantung kepada kesesuaian antara gaya kepemimpinan dan situasi dan kondisi yang dihadapi. Lebih realnya seperti ini. Dalam situasi yang sangat genting, dalam situasi yang sangat krisis, ketika seseorang dihadapkan dengan berbagai macam keadaan, mana gaya kepemimpinan mana yang lebih efektif? Tentunya jika situasi krisis ini yang dominan ataupun langkah yang paling tepat yaitu menggunakan gaya kepemimpinan otoriter atau direktif. Karena apa? Karena gaya kepemimpinan otoriter ini lebih efektif, dibutuhkan keputusan yang sangat cepat dan tepat. Terus yang kedua, jika seseorang itu dihadapkan dengan situasi yang sangat normal atau stabil, maka gaya kepemimpinan demokrasilah yang lebih baik karena memberikan ruang diskusi yang luas kepada para anggotanya. Ini sebagai apa namanya? Sebagai bahan ataupun dasar kepada seorang pemimpin ketika pemimpin tersebut dihadapkan dengan dua permasalahan ataupun dihadapkan dengan dua keadaan, maka dia harus bersikap seperti apa? Maka contohnya yang sudah saya jelaskan tadi. Next, yang selanjutnya secara harfiah maksudnya teori kontingensi ini adalah efektivitas kepemimpinan yang tergantung kepada situasi dan kondisi. Tidak ada satu gaya kepemimpinan yang paling efektif, tidak ada satu gaya kepemimpinan yang paling baik,
tentunya harus didasarkan kepada situasi dan kondisi. Terus yang selanjutnya, pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang fleksibel, pemimpin yang adaptif, pemimpin yang bisa menyesuaikan dengan gaya dan kondisi yang ada. Apa yang dimaksud dengan pemimpin yang fleksibel? Pemimpin yang fleksibel itu adalah pemimpin yang lentur, pemimpin yang luas, pemimpin yang menerima masukan, pemimpin yang menerima kritikan, pemimpin yang mampu menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi di mana dia berada. Ini adalah apa namanya, tokoh dan pencetus teori kontingensi. Yang pertama ada Fredler, dia mengatakan efektivitas gaya kepemimpinan seorang itu dipengaruhi oleh kecocokan gaya dengan situasi. Tadi yang sudah dijelaskan, eh, perbedaan antara situasi yang sangat kritis dan normal itu dipengaruhi oleh kontingensinya. Terus yang kedua, menurut Hospadgol, dia mengatakan pemimpin harus bisa menyesuaikan dengan gaya untuk memotivasi bawahan. Terus yang ketiga, menurut Herse, ada beberapa indikator yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama ada telling. Telling itu maksudnya pemimpin itu harus bisa memberikan petunjuk dan arahan yang sangat jelas sesuai dengan situasi dan kondisi. Terus yang kedua ada selling. Pemimpin itu harus bisa meyakinkan dan membujuk. Karena lagi-lagi sifat seorang pemimpin itu memang pada dasarnya ingin mengarahkan untuk memotivasi orang lain sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Terus yang ketiga, partisipatif. Artinya pemimpin tersebut harus benar-benar ada di ruang kelompok-kelompok tersebut untuk bagaimana dia juga ikut berpartisipasi terhadap terhadap apa yang dia ingin lakukan. Terus yang selanjutnya ada delegating. Yang dimaksud dengan delegating ini bisa mendelegasikan dan bisa memberikan tanggung jawab penuh kepada anggota ataupun bawahannya. Apa saja faktor-faktor yang bisa mempengaruhi kontingensi gaya seorang pemimpin? Yang pertama, faktor yang mempengaruhi kontingensi gaya kepemimpinan seseorang itu yang pertama adalah pengalaman. Ada keterampilan dan ada kepribadian. Contohnya, kalau di sekolah, ketua OSIS itu kan dipilih berdasarkan pengalaman baik pada saat menjadi ketua kelas dan lain sebagainya. Nah, pengalaman-pengalaman itu akan menjadi basic bagi dia untuk bisa menerapkan kepemimpinan-kepemimpinan pada saat dia menjadi ketua OSIS. Terus yang kedua, kontingensi gaya kepemimpinan seseorang itu dilihat dari karakter bawahannya. Yang artinya pemimpin itu jangan autokritik, pemimpin itu harus terbuka, pemimpin itu harus inklusif, jangan eksklusif, harus bisa memotivasi, harus punya kepribadian yang baik, harus memiliki kematangan yang baik, karena memang pemimpin itu sifatnya dia pintar, terus dia bisa bertanggung jawab dan amanah. Itu yang dimaksud dengan karakter bawahan. Terus yang ketiga, dilihat dari sifat pekerjaannya, dia memiliki konsep yang jelas apa yang akan dilakukan pada saat dia menjadi pemimpin. Mulai dari yang sederhana, mungkin bisa dilihat dari program jangka pendek maupun program jangka panjangnya. Apa yang harus dilakukan pada saat 30 hari dia menjabat seorang pemimpin, 1 tahun menjabat, semisal 3 tahun menjabat dan sebagainya, harus jelas dan tepat. Dan yang terakhir,
faktor-faktor yang mempengaruhi kontingensi seorang itu adalah lingkungan dan budaya organisasi. Dilihat dari aturan-aturan yang ada di situ, dilihat dari konteks nilainya, dan dilihat dari sistem kerjanya. Itu yang mempengaruhi kontingensi gaya kepemimpinan seseorang. Pada dasarnya, inti dari teori kontingensi di sini adalah tidak ada satupun gaya kepemimpinan yang baik, tidak ada satupun gaya kepemimpinan yang paling baik. Pada dasarnya, gaya kepemimpinan itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Tadi yang sudah saya jelaskan di awal, otoriter itu bagus apabila diterapkan pada situasi yang sangat genting, yang sangat krisis, yang membutuhkan keputusan yang cepat. Dalam hal ini berbeda pada saat pemimpin itu berada di fase yang normal, maka demokrasilah yang paling tepat diadopsi oleh pemimpin tersebut. Terus yang kedua ada efektivitas kecocokan gaya dengan situasi. Makanya yang tadi sudah dijelaskan, kita lihat dulu situasinya seperti apa. Jika kemarin kita dihadapkan dengan COVID-19, pada saat itu kita mau demokrasi dan lain sebagainya, saya rasa itu sangat tidak cocok. Maka yang paling cocok ini adalah gaya otoriter, langsung memberikan keputusan apa yang harus dilakukan oleh para bawahannya. Pemimpin harus fleksibel, adaptif di dalam menyesuaikan gaya kepemimpinan ini. Fleksibel itu maksudnya dia harus terbuka, dia harus mau belajar kepada bawahannya, dia harus apa namanya menyesuaikan diri di mana dia berada. Selanjutnya adalah gaya kepemimpinan. Apa yang dimaksud dengan gaya kepemimpinan ini? Yang dimaksud dengan gaya kepemimpinan ini adalah kemampuan seseorang untuk bisa mempengaruhi ataupun cara unik seseorang untuk bisa mempengaruhi dan memotivasi orang lain agar bisa bekerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ada berbagai macam gaya kepemimpinan yang dapat diterapkan, masing-masing gaya kelebihan tersebut, masing-masing gaya kepemimpinan tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan. Akan tetapi berbicara tentang kepemimpinan ini ada beberapa aspek-aspek, ada beberapa hal-hal yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama, pemimpin itu harus memiliki visioner yang jelas, harus memiliki tujuan yang jelas, apa yang akan dia lakukan. Dilihat dari visi dan misinya di dalam organisasi tersebut. Semisal, kalau di sekolah, ketua OSIS itu ingin melakukan apa di dalam mengabdikan dirinya untuk siswa di sekolah tersebut. Terus yang kedua, pemimpin itu sebagai coaching leadership harus bisa menjadi pelatih yang sifatnya itu bisa mengarahkan, yang sifatnya itu bisa membimbing. Semisal ada bawahannya yang tidak tahu, tidak mungkin tidak paham pelajaran tertentu, maka dia harus siap untuk bisa memberikan arahan, untuk bisa memberikan bimbingan. Terus yang selanjutnya ada affiliative leadership. Kepemimpinan itu harus dibangun dengan rasa kekeluargaan, biar lebih mantap dan biar lebih guyup dan rukun. Terus yang selanjutnya eh, ada commanding leadership. Pemimpin itu harus tegas. Pemimpin itu harus bisa mengarahkan, semisal melalui visi misi yang sudah ditetapkan ya. Dia harus bisa menjalankan amanah itu sesuai dengan apa yang disampaikan di awal. Terus yang ketiga, yang kelima ada pemimpin sifatnya adalah teladan. Pemimpin itu adalah contoh. Dia harus bisa mencontohkan baik itu melalui pengetahuannya, melalui sikapnya dan lain sebagainya. Dan yang terakhir democratic leadership atau
ataupun demokrasi yang berdasarkan kepada sistem musyawarah, demokrasi kepemimpinan yang berdasarkan eh, kepada kemufakatan. Itu adalah nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Kita masuk ke macam-macam gaya kepemimpinan. Yang pertama ada gaya kepemimpinan otoriter. Apa ciri-cirinya? Ciri-ciri dari gaya kepemimpinan otoriter ini adalah pemimpin ini memiliki otoritas penuh dalam pengambilan keputusan, sehingga bawahannya hanya bertugas melaksanakan perintah. Kelebihannya, keputusan yang dapat diambil dengan cepat, efektif dalam situasi krisis yang membutuhkan tindakan yang tegas. Kekurangannya, proses pengambilan keputusan yang cenderung lambat. Pemimpin dapat kehilangan kendali jika bawahannya terlalu dominan, yang artinya kepemimpinan otoriter ataupun diktator ini memang di suatu kondisi sangat baik, tapi di situasi yang lain ini bisa tidak baik, tergantung bagaimana kita melihat situasi dan kondisi kapan kita harus memilih gaya kepemimpinan otoriter untuk apa namanya untuk masalah-masalah tertentu. Terus yang kedua ada gaya kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan demokratis ini adalah gaya kepemimpinan yang memberikan kebebasan kepada bawahannya untuk turut serta di dalam proses pengambilan keputusan, yang tujuannya untuk menghargai pendapat dan apa namanya dan memberikan masukan kepada bawahannya untuk bisa berargumen perihal program-program yang akan dilaksanakan. Kelebihannya dapat meningkatkan motivasi dan komitmen bawahannya. Keputusan yang diambil itu lebih objektif dan komprehensif. Karena apa? Karena keputusannya itu sudah keputusan bersama, baik itu keputusan pemimpin maupun bawahannya. Apa kekurangannya? Proses pengambilan keputusan cenderung lambat. Karena apa? Karena masih menunggu apa namanya pendapat anggotanya. Semua pendapat anggotanya itu diambil untuk mendapatkan keputusan yang apa keputusan bersama. Pemimpin dapat kehilangan kendali jika bawahannya terlalu dominan. Yang maknanya setiap gaya kepemimpinan itu ya pastinya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan yang ketiga ada gaya partisipatif. Ciri-cirinya pemimpin melibatkan bawahan di dalam proses pengambilan keputusan. Benar-benar apa namanya bawahannya yang diberikan hak yang lebih luas untuk mencapai keputusan tersebut. Bawahan diberi kewenangan dan tanggung jawab yang lebih tinggi. Apa kelebihannya? Dapat meningkatkan rasa memiliki dan komitmen bawahan, sehingga bawahannya itu benar-benar apa namanya diberikan keleluasaan untuk bisa berpendapat. Apa kekurangannya? Proses pengambilan keputusan memakan waktu yang lama. Karena apa? Karena keputusannya itu bersumber dari bawahan. Pemimpin harus mampu memfasilitasi diskusi yang lebih efektif. Terus yang selanjutnya ada bebas tindak, yang mana maksud ataupun arti dari gaya kepemimpinan bebas tindak ini adalah pemimpin memberikan keleluasaan penuh kepada bawahannya untuk mengambil keputusan dan menyelesaikan tugas dengan caranya sendiri. Kalau yang pertama otoriter itu basisnya atasan, tapi kalau bebas tindak ini basisnya kepada bawahan. Kekurangannya, bawahan harus memiliki disiplin dan tanggung jawab yang tinggi untuk mencapai tujuan organisasi. Karena memang pada dasarnya untuk gaya ini semuanya diserahkan kepada bawahannya. Tentunya bawahannya itu harus bisa bertanggung jawab perihal apa yang sudah ditetapkan.
Ini adalah perbandingan gaya kepemimpinan mulai dari demokrasi, otoriter, partisipatif, dan bebas tindak. Ciri-ciri dari gaya demokrasi ini benar-benar melibatkan bawahan, kelebihannya meningkatkan motivasi karena bawahannya itu diberikan kebebasan untuk berpendapat, kekurangannya prosesnya lama. Untuk yang gaya yang kedua otoriter, pengambilan begitu pengambilannya pengambilan keputusannya itu secara mutlak karena memang bawahannya tidak dilibatkan, cepat dan kritis, kreatif, kekurangannya kreativitas yang terlambat karena memang bawahannya tidak diberikan hak untuk bisa berpendapat. Terus yang ketiga ada partisipatif, membagi kewenangan antara atasan dan bawahan. Mereka memiliki hak yang sama, bobot yang sama. Kelebihannya keputusan yang komprehensif karena sama antara atasan dan bawahan. Kekurangannya membutuhkan fasilitas. Bawahannya butuh fasilitas tersendiri, atasannya juga seperti itu. Dan yang terakhir ada bebas tindak, minimalis di dalam kontrol, karena memang untuk yang bebas tindak itu keputusannya memang 90% itu dari bawahan, meningkatkan kreativitas, sehingga bawahannya itu apa namanya diberikan kebebasan untuk berekspresi di dalam menuangkan ide-idenya, tapi kekurangannya membutuhkan disiplin yang tinggi. Apa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing gaya? Kalau demokrasi itu kelebihannya meningkatkan motivasi, tetapi proses pengambilan keputusan yang lambat. Kalau gaya otoriter efektif dalam situasi yang krisis, namun dapat mematikan kreativitas karena bawahannya tidak diberikan hak sama sekali untuk bisa berpendapat. Untuk gaya yang ketiga, partisipatif, keputusan komprehensif karena sama, bobotnya sama antara atasan dengan bawahan, tetapi membutuhkan kemampuan fasilitas yang sangat tinggi. Kalau yang terakhir, bebas tindak sangat meningkatkan kreativitas, namun membutuhkan disiplin yang sangat tinggi. Faktor-faktor apa yang nanti mempengaruhi kontingensi gaya kepemimpinan? Yang pertama, pastinya adalah budaya organisasi. Yang dimaksud dengan budaya organisasi di sini adalah pengalaman apa yang sudah didapatkan oleh pemimpin tersebut. Gaya kepemimpinan harus sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku di dalam organisasi. Yang artinya pemimpin tersebut harus paham terhadap apa namanya lingkungan tersebut. Terus yang kedua, tingkat kematangan bawahan. Pemimpin yang baik itu harus juga didukung dengan anggota yang baik. Percuma pemimpinnya baik jika bawahannya tidak baik. Percuma ketua kelasnya sudah baik, tapi eh, bawahannya anggotanya itu tidak baik, maka tidak akan bisa berjalan dengan baik. Terus yang ketiga, pemimpin itu harus bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Di awal sudah saya jelaskan kapan pemimpin itu harus menggunakan gaya kepemimpinan otoriter, kapan pemimpin itu harus menggunakan gaya kepemimpinan yang bebas. Ini adalah studi kasus mungkin yang bisa dijadikan refleksi untuk kawan-kawan sekalian. Kapan pemimpin itu bisa menerapkan gaya kepemimpinan yang nantinya kita akan melihat gaya kepemimpinan seperti apa yang lebih efektif. Pertama mungkin kita mencontohkan studi kasus yang ada di SMA Negeri 1 Bandung. Kepala sekolah dan guru melibatkan siswa di dalam proses pengambilan keputusan, semisal di dalam merancang kurikulum sekolah, di dalam merancang kelas meeting, ataupun pentas seni. Hasilnya apa? Ketika menggunakan gaya kepemimpinan demokrasi, siswa merasa dihargai dan memiliki tanggung jawab yang lebih besar terhadap sekolah tersebut. Kenapa? Karena suasana belajar menjadi lebih menyenangkan dan partisipasi siswa serta kedisiplinan siswa itu meningkat. Kenapa? Karena siswa diberikan
hak yang sama, diberikan apa namanya, diberikan kebebasan di dalam menentukan program tersebut. Terus studi kasus yang kedua di SMA Negeri 1 dan 2 Jakarta yang menggunakan gaya kepemimpinan otoriter. Di dalam pengambilan keputusannya, kepala sekolah menentukan sendiri semua kebijakan dengan cara sepihak tanpa melibatkan guru maupun siswa, semisal di dalam menentukan jadwal kegiatan sekolah ataupun aturan-aturan yang ada di sekolah. Hasilnya apa? Sebagian guru dan siswa merasa tertekan karena tidak diberi kebebasan untuk berpendapat. Akibatnya apa? Motivasi dan semangat kerja menurun, serta hubungan antara pimpinan dan warga sekolah menjadi kurang harmonis. Ini konteks gaya kepemimpinan yang kedua. Sementara kontes gaya kepemimpinan yang ketiga di SMA Negeri 3 Bogor yang menerapkan gaya kepemimpinan bebas tindak ataupun laissez-faire, yang mana sekolah tersebut memberikan kebebasan secara penuh kepada guru dan siswa untuk mengolah kegiatan belajar dan organisasi sekolah sesuai dengan ide dan cara mereka masing-masing tanpa banyak campur tangan dari atasannya. Hasilnya apa? Kreativitas guru dan siswa itu eh, meningkat dengan pesat. Banyak muncul inovasi di dalam proses pembelajaran dan kegiatan yang ada di sekolah. Namun, koordinasi antar bagian menjadi kurang teratur dan pengendalian kegiatan seringkali sulit dilakukan. Karena apa? Karena minimnya arahan langsung dari pimpinan. Yang maknanya eh, yang maknanya adalah tidak ada gaya kepemimpinan yang paling baik. eh, Seluruh gaya kepemimpinan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oleh karena itu, ini pentingnya kontingensi seorang pemimpin untuk jeli di dalam melihat situasi dan kondisi. Lantas, kontingensi gaya kepemimpinan yang seperti apa yang direkomendasikan untuk bisa memberikan hal positif terhadap bawahannya? Pemilihan gaya kepemimpinan yang tepat sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi. Pemimpin harus fleksibel dalam mengadaptasi gaya yang sesuai dengan situasi, budaya organisasi, dan tingkat kematangan bawah. Karena apa? Karena ini berhubungan dengan eh, berhubungan dengan eh, kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh para bawahan. Apa rekomendasinya? Bisa menerapkan kombinasi gaya kepemimpinan yang seimbang, misalnya dengan menggabungkan pendekatan partisipatif dan otoriter pada saat-saat yang tepat. Hal ini dapat meningkatkan efektivitas dan produktivitas organisasi. Makna yang paling dalam adalah setiap gaya pemimpinan harus didukung dengan kontingensi jiwa. Jiwa ini berhubungan dengan situasi dan kondisi yang nantinya akan berdampak kepada kegiatan-kegiatan ataupun program-program yang akan dilakukan oleh para bawahannya. Dan yang terakhir, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang dicintai dan mencintai bawahannya, serta pemimpin yang mau belajar dari bawahannya. Saya, Dr. Taufikur Rahman, mengucapkan banyak terima kasih. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Hadirin mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara.